Perwakilan Kemenhub Bangga BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Hari ini bersama Dr. Nasri Yatiningsi, SEMM. Halo Bu Nasri. Halo. Kabar baik ya Bu? Alhamdulillah, di tengah-tengah suasana gerimis mendung hujan-hujan begini. Mantap Bu, awal tahun luar biasa. Awal tahun luar biasa. Tapi harus disyukuri ya, karena hujan itu berkah ya guys sih. Betul. Gimana kabarnya Bu 2026? 2026 semakin optimis menjadi manusia yang lebih berguna nggak sih? Terlalu berat ya Kang ya? Boleh. Doa di awal tahun itu supaya bisa setahun ini kita menjadi kuat dan kita bisa semangatnya tetap. Jadi di awal tahun itu kita harus mempunyai cita-cita yang harus ada cita-cita ya. Kalau di awal tahun itu. Iya, tapi gitu, 2026 memang harus lebih baik dari 2025 ya Bu. Amin. Iya ya. Dong, dengan segala apapun di 2026 ya. Betul, ya. Bu Nasri hari ini lagi sibuk apa Bu? Kayaknya Bu Nasri ini jarang kelihatan di kantor nih. Hari ini, Kang Jajang aja yang nggak pernah lihat saya di kantor berarti ini ya. Awal tahun Kang, kemarin kita udah selesai menerbitkan buku, jadi kita bikin kegiatan 1 tahun genting yang kita lakukan di tahun 2025 menjadi sebuah buku 1 tahun genting di Provinsi Jawa Tengah. Buku ini Kang berisi awal mula Bapak Menteri mencantangkan genting di tahun 2024, waktu itu di bulan Desember ya. Kita secara serentak bareng-bareng launching di bulan Desember di tanggal 24. Kemudian dengan berbagai dinamika Kang, kemudian kita membentuk tim pengendali genting provinsi, kemudian sampai dengan tim pengendali genting kabupaten kota, kemudian bagaimana upaya kita melakukan advokasi kepada pemerintah provinsi dulu, sehingga pemerintah provinsi melalui Sekda menerbitkan SE untuk melaksanakan genting di seluruh kabupaten kota di 35. Setelah pemerintah provinsi, kita satu-satu ke kabupaten kota, advokasi kepada bupati, ketua tim gerak PKK, mitra pentahelik, perguruan tinggi, swasta, BUMN, BUMD. Nah, semua langkah, kemudian berbagai hambatan, kendala, capaian, semuanya kita rangkum dalam satu buah buku. Sehingga kalau misalnya nanti di tahun 26 walaupun genting sudah tidak menjadi quick win lagi, tetapi menjadi program prioritas. Sehingga nanti akan bisa jadi evaluasi kita bersama kegiatan kemarin di tahun 25. Oke, gitu, Kang. Mantap ya. Mudah-mudahan 2026 lebih mantap lah, karena ini sudah punya bekal dari tahun sebelumnya. Ya. Bu Nasri ini kabarnya baru jadi dokter nih. Oh. Keren loh Bu. Aku tuh pas ngeliat gini kayak menurutku pendidikan kadang kayak udahlah kayak begitu. Tapi Bu Nasri masih punya passion untuk mengejar pendidikan gitu kan, menjadi seorang dokter. Mudah gak sih Bu? Jujur ya Kang, setelah belajar dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu menjadi dokter itu adalah yang paling sulit menurut saya. Kenapa sulit? Apa Bu? Iya, yang pertama adalah kalau biaya itu pasti ya, karena kita adalah pakai biaya sendiri, tidak menggunakan beasiswa. Jadi itu adalah niat, lebih ke nawa itu yang paling niat itu adalah memang biaya yang kemudian. Tapi kalau biaya itu, kalau kita berdoa semoga Allah mencukupkan, itu insya Allah Allah akan mencukupkan Kang. Itu sudah saya praktekkan ya Kang. Yang kedua adalah masalah waktu. Allah itu bohong ya kalau waktu itu ya. Sebetulnya target dokter itu sebetulnya kan adalah 3 tahun Kang. Memang masa studi dokter itu 3 tahun. Tapi bagaimana bisa mencapai target waktu yang tepat itu menjadi tantangan. Ya karena kalau bayangan saya nanti kalau lebih dari 3 tahun keburu dioyak lagi untuk biayanya. Jadi 3 tahun itu harus benar-benar dengan planning budget uang yang sudah kita sediakan untuk sekolah. Jadi harus kita tepati dengan berbagai cara Kang. Itu yang menjadinya akhirnya ini Kang, dampaknya saya
saya selama 3 tahun, jadi berat badan saya bisa nambah hampir 5 tahun. Ya ampun, kirain. Itu juga karena sekolah dokter 3 tahun itu menambah berat badan, Kang. Karena kalau malam harus kita ngejurnal, terus harus ada kopi, kemudian ada cemilan. Nah, itu yang membuat kita jadi tambah gendut ternyata, Kang. Selama hampir 3 tahun itu menambah berat badan 5 kilo, Kang, itu. Nggak kebalik ya. Orang biasanya kalau stres sekolah atau apa tuh ngurus gitu. Maksud aku kayak kalau ini kebalikannya, Kang. Boleh. Ini tipsnya bisa di ini. Itu jadi ya nggak sih, Kang. Yang penting nggak sih. Yang penting adalah sehat memang niat kita untuk bisa mencapai. Sebenarnya rasa penasaran aja, Kang. Kayaknya kalau sekolah S3 itu seperti apa gitu. Dan mungkin gini, Kang. Sebetulnya sekolah itu juga sebagai tempat kita untuk keluar dari zona yang lain. Artinya kalau kita di kantor memang tuntutan target, ya namanya walaupun di ASN ya tetap tuntutan target, dinamika pimpinan kepada kita, kemudian lingkungan yang harus kita beradaptasi, itu pasti kan ada. Ya toksik itu pasti ada lah. Ini kita ngomong apa adanya. Kalau kita di lingkungan yang sekolah itu, Kang, bertemu dengan teman-teman kita, vibe-nya itu selalu positif. Loh, bener. Karena kita mempunyai tujuan yang sama, kemudian kita mempunyai niat yang sama, dan kan nggak ada kepikiran lain tuh. Betul. Isinya kita hanya saling ingin tahu, tukar-tukaran jurnal, saling tukaran ilmu, kemudian kalau nggak bisa, ya gimana caranya gitu kan. Akhirnya obrolan kita di lingkungan kampus itu memang vibe-nya positif terus, Kang. Yang itu yang untuk mengimbangi kita di kantor. Jadi jujur li, Kang, setelah lulus ini saya merasa kehilangan. Jadi masih pengen kangen suasana kampus, Kang. Kangen suasana kampus, kangen bayarnya nggak, Bu? Itu enggak kalau itu. Kangen suasana kampus. Tapi memang ya, Bu, kayaknya kalau misalnya udah ngerasa stuck, sekolah bisa jadi pilihan. Ya. Karena di situ kita vibe-nya positif lagi, kita juga ada stimulan buat mikir lagi. Aku suka sama Bu Nasri pas tadi bilang, ya Allah cukupkan gitu. Cukupkan. Tapi buat ngomong gitu nggak bisa di usia yang masih muda kayaknya deh, Bu. Kalau masih muda tuh kayak masih, ya Allah lebihkan. Nah gitu loh, Bu. Betul. Emang ada perbedaan, Kang, setelah memasuki fase usia kepala 5 itu memang udah beda, Kang, kayaknya. Jadi ya memang ya kalau anak muda kan masih harus semangat dong untuk mengumpulkan tabungan supaya nanti harus kan masih planning anak-anak sekolah dan sebagainya. Harus lebih tinggi daripada orang tuanya. Itu cita-citanya. Dan ada juga orang yang udah memikirkan nanti pensiun mau gimana, usia 30 tapi dia udah spend untuk masa pensiun, kan ada juga kayak begitu. Bu Nasri, aku tuh mengenal Bu Nasri sebagai sosok yang sepertinya family woman gitu lah, tipikal yang pimpinan family gitu gak sih, Bu? Kayaknya iya. Terbukti pinginnya di zona nyaman, nggak mau jauh-jauh dari rumah. Itu udah karena sudah merasa di faktor U, bukan? Ya sebetulnya nggak faktor U. Udah dari sebelum usia U tuh rasanya kalau meninggalkan rumah tuh masih ya sayang lah. Makanya mending udah sekolah aja lah. Sekolah aja nanti kalau maksudnya kan kita bisa selain di kantor kita bisa ada kegiatan di luar. Iya, karena kan Bu Nasri bekerja di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga gitu kan ya. Bu Nasri tiap hari ngurusin keluarga orang gitu lah, keluarga sendirinya apa kabar kan gitu. Tapi aku pikir Bu Nasri doing well lah ya. Itu kan Kang Jajang aja. Gitu. Sabu bersih. Oke. Bu Nasri, kan tadi Bu Nasri ngomongin 1 tahun genting. Nah ini kan aku taunya genting tuh kemarin quick win ya. Quick win, tapi kan sekarang katanya berubah jadi program prioritas. Sebenarnya genting tuh kalau aku menerjemahkan kayaknya begitu, tapi Bu Nasri nih sebagai yang pengampunya langsung gimana? Apa sih Bu genting itu sebenarnya? Genting itu sebetulnya adalah kegiatan yang menjadi celah ya sebetulnya, Kang, di tengah-tengah
dana APBN dan dana APBD berkurang ya Kang ya, mungkin bukan berkurang ya, kan dana APBN dan APBD mungkin sekarang diprioritaskan untuk yang lain sesuai dengan kebijakan Pak Presiden, sehingga keberadaan genting ini sebagai salah satu cara yang solutif, gotong royong untuk mengentaskan anak stunting. Nah, sebetulnya genting ini kan kemarin di 25 ini menjadi program Quick Win Pak Menteri Di tahun 26 ini akan menjadi program prioritas. Karena Bapak Menteri lapor kepada KSP, kemudian sangat diapresiasi Kang. Dan target untuk nasional kan di tahun 25 kemarin melebihi target ya. Jadi targetnya itu adalah 1 juta, itu kemarin itu 1 juta sasaran, ya, 1 juta sasaran, kemudian menjadi apa ya, istilahnya melebihi target dari jumlah gitu ya. Termasuk di Jawa Tengah kita juga melebihi target dari target kita di 149.100 berapa ya? 149.000 sekian Kang ya. Kita sudah mencapai 166.000 untuk jumlah sasaran. Berarti sudah lebih dari 100% lah di Jawa Tengah. Sudah lebih dari 100%. Nah, untuk di tahun 2026 nanti Kang, selain kita kemarin edukasi, yang bentuk bantuannya edukasi, nutrisi, jamban, rumah tidak layak huni, kemudian air. Nanti rancangan untuk di 2026 ditambah genting ini dengan bantuan pemberdayaan ekonomi. Ngasih modal gitu maksudnya? Ya enggak, jadi misalnya nih ngasih bantuan lele. Jadi itu kan menjadi suatu pemberdayaan ya. Lele kan kemudian bibit lele kemudian dipelihara, kemudian ya seperti itulah pemberdayaan ekonomi yang nanti direncanakan di genting di tahun 2026. Berarti fokusnya banyak ya Bu, iya gak sih? Maksudnya dia memang gerakan orang tua asuh mencegah stunting, tapi cara mencegahnya itu banyak ya. Kayak tadi misal bantuan pemberdayaan ekonomi, terus juga tadi ada jamban, terus ada bantuan nutrisi. Berarti fokus eksekusinya banyak ya? Iya, fokus eksekusinya banyak. Jadi ya mitra yang kan mitra ini kan ada perorangan juga Kang. Kan nggak bisa harus misalnya harus memberi bantuan jamban, harus air. Jadi ya kita pendekatannya monggo semampunya mitra itu memberikannya apa. Jadi misalnya nih ada yang gabungan gitu ya, misalnya komunitas bersepeda 10 orang mengangkat satu anak asuh gitu, nggak apa-apa. Jadi nggak harus satu orang mengangkat satu anak asuh. Jadi mungkin saya, Kang Dadang, kemudian teman-teman siapa lagi tambah 5 orang mengangkat satu anak, nggak apa-apa, bisa. Hanya dengan bantuan nutrisi. Artinya sebetulnya ini sangat mudah dilaksanakan Kang sebetulnya. Dan mungkin juga belum semua aware bahwa ternyata sebetulnya mudah kok. Misalnya menyisihkan uang bakso, jajan bakso misalnya 5.000 aja sehari bisa untuk ini. Intinya kan ini sebenarnya kita mau charity kan Bu, mau memberi kan charity, gitu. Tapi positioningnya berarti BKKBN ini mengorganize itu. Betul. Kita mengorganize sebuah hal dikumpulkan itu untuk membantu pencegahan stunting gitu kan intinya. Betul. Sebetulnya dari itu pun niat kita sudah mulia ya Kang, kalau kita terlepas dari program pemerintah atau program prioritas atau apalah, tapi sebetulnya kita tuh sudah melaksanakannya semua. Saya rasa tuh kita tuh semua sudah di lingkungan tuh semua tuh sudah, cuma kan mungkin wajahnya gitu. Banyak orang yang sudah banyak memberi, berbagi dan semacamnya. Cuman ini kita kemas biar arahnya lebih clear gitu. Betul. Karena fokusnya tadi ke pencegahan stunting. Kalau kita ngasih seperti biasa ya oke lah, orang berzakat, orang bersedekah is oke. Tapi ini kita ada misi khusus dalam pencegahan stunting kan, kurang lebih gitu ya. Betul. Iya. Kadang aku suka mikir kayak aduh genting nih ini kan gerakan nih, terus muncul
MBG. Aku sempat mengira mungkin genting ini prototipe untuk MBG, kayak studi kasus dulu lah, ini lewat genting berhasil. Kira-kira ya kayak begitu. Ada kait mengait gak sih Bu antara si MBG sama si genting ini? Ya, sebetulnya kalau MBG itu kan menggunakan dana pemerintah ya Kang. Kalau genting ini kan murni tidak menggunakan dana pemerintah. Berarti pure gotong royong, dana gotong royong dari masyarakat, dari kita untuk kita. Artinya genting ini sebetulnya sangat bermanfaat Kang. Artinya kan tidak istilahnya kalau orang Jawa itu jaga ke dana pemerintah ya. Bagaimanapun MBG itu kan menggunakan dana pemerintah, APBN. Jadi sementara MBG untuk 3B ini belum tercover semua, genting ini bisa menjadi solusi, menjadi celah gitu. Kan ini kan belum semua SPPG di Jawa Tengah itu mengalokasikan untuk 3B. Nah, sehingga sasaran daripada yang memang KRS ini, yang memang keluarga risiko stunting ini bisa dengan genting ini sebetulnya. Tapi Bu, ngebikin orang buat ngebantu itu nggak mudah loh Bu. Apalagi plat merah nih. Ini plat merah tiba-tiba datang, tolong dong ngasih bantuan ini. Kan pasti mereka akan berpikir, lah ngapain kamu gitu. Iya dong logisnya. Iya memang Kang. Memang apa ya? Advokasi kemudian kepada pemangku kepentingan ya. Yang paling well done itu sebetulnya adalah kalau tingkat pemangku kepentingan kabupaten kota itu mengeluarkan sebuah surat sakti ya, menyerukan kepada jajaran BUMN, BUMD di wilayahnya kabupaten kota itu untuk bisa seberapa untuk CSR-nya untuk genting. Itu surat sakti yang sangat kita harapkan sebetulnya, sehingga permasalahan yang ada di kabupaten kota itu bisa ditangani oleh kabupaten kota itu, KRS-nya gitu loh. Itu kan lebih sakti nih, misalnya Bupati mengeluarkan edaran kepada BUMN, BUMD yang ada di Kabupaten A, silahkan CSR-nya dari 500 juta berapa persennya untuk genting. Nah itu sudah aman tuh sebetulnya, kita nggak perlu lagi susah-susah, walaupun tetap aja ya kita tetap aja sosialisasi one by one terutama kita kan kepada teman-teman penyuluh KB untuk tetap menyuarakan genting ini yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Berarti pendekatannya struktural ya Bu, karena kita anggaplah ke Pemkab-nya atau Pemkot-nya, terus Pemkot ngebikin sebuah surat sakti itu kemudian diadaptif di lapangan. Iya, tapi tidak semua pemangku kepentingan itu bisa menerbitkan surat sakti juga Kang. Artinya kita melalui berbagai itu sih harusnya langkah yang itu kan langkahnya kita formal ya, tapi non formalnya kan tetap nih kita kalau misalnya kita bisa mengirim surat ke mana aja kan, bisa ke PLN, ke BUMN mana, ke bank apa, ke BPR atau ke siapa, atau bahkan ke perorangan yang sekira dianggap mampu, itu juga kita sosialisasikan, misalnya nggak usah jauh-jauh ke teman kuliah gitu ya, misalnya teman kuliah kan maksudnya kan teman kuliah itu ada di berbagai kota, terus saya harus menghubungi siapa? Nah silahkan menghubungi, misalnya dia berdomisili di Kabupaten Sukoharjo, nanti saya kasihkan kontak ya, misalnya kecamatan terdekat gitu, bisa di follow up gitu. Jadi sebetulnya langkah ini tuh apa ya, kita sebut absurd gitu ya, apa istilahnya? Kenapa absurd? Pokoknya siapa yang bisa, yang ditembak bisa masuk gitu loh Kang. Siapa aja bisa menjadi bagian dari orang tua asuh ini. Yang kalau kita sih yang penting mungkin terdata, tujuannya juga sudah jelas untuk pencegahan stunting. Terdata, kemudian dia juga kenal anak asuhnya. Betul. Itu yang penting kan. Soalnya kalau mungkin dia langsung di daerahnya, biasanya kan ada yang aku bantu 2 gitu, tapi siapa gitu kan, biasanya data by name by address-nya kan kita mintakan ke teman-teman penyuluh. Artinya data itu dari kita Bu? Iya, dari kita. Artinya kan sebetulnya teman saya ini bisa langsung Kang, misalnya di Kabupaten Sukoharjo dia ngasuh 2, dia langsung tanya ke PKB Sukoharjo. Terus anaknya itu ternyata di lingkungan terdekat dia, ya sudah kan, berarti dia kan dia di rumah masak, ya udah dia kalau tiap siang diantar dengan
memberi makan selama selama 3 bulan misalnya, dan dia akan ngecek sendiri. Tapi di masa sekarang tuh menurut Bu Nasri masih relevan nggak sih Bu kita dengan memberi gitu? Maksudnya kan dulu tuh ada yang suka bilang kayak jangan kasih ikannya, kasih pancingnya, katanya begitu. Atau mungkin ini memang shortcutnya dengan tujuan spesifik pengen ngebangun generasi yang lebih baik ya gitu. Atau gimana menurut Bu Nasri? Iya sih, memang tadi ungkapan Kang Jajang benar. Mungkin tahun ini terus kemudian ada yang satu itu Kang, pemberdayaan ekonomi itu ya. Jadi kan tahun ini nanti akan ada genting yang berupa bukan nutrisi tapi pemberdayaan ekonomi, yang tujuannya mungkin yang tadi Kang Jajang sebutin, ngasih pancingan. Tetapi memang shortcut ini memang diperlukan kan, memang tujuannya itu supaya dalam waktu bisa kelihatan ya Kang, misalnya 3 bulan atau 6 bulan itu menjaga supaya ya, karena apa? Genting ini kan sasarannya sebetulnya keluarga yang kurang beruntung ya. Jadi kembali kalau keluarga yang kurang beruntung, ya shortcut tadi mudah-mudahan dengan 6 bulan. Tapi pengalaman di lapangan yang kita data melalui SIG ini, hampir 75% kalau memang benar makanan itu masuk ke mulut yang sasaran itu berat badannya dan tinggi badannya naik ya, kecuali kalau memang ada penyakit bawaan Kang. Jadi memang diteter 6 bulan 3 bulan itu memang ada hasilnya sebetulnya. Kalau somehow itu adalah shortcut untuk ngedorong posisi ya. Anggaplah kita misalnya posisinya dari 70, kita kasih bantuan itu biar naik ke 80 atau 85 kayak begitu. Iya, jadi memang supaya bisa ini ya cepat untuk mengatasi yang. Aku suka berpikir aja sih kayak kadang kayak orang ngumpulin sedemikian rupa terus dikasihkan kepada orang, terus malah ada kan orang tuh kan masih berbeda ya Bu ya, ada yang dikasih merasa gak mau saya mampu nih begitu, tapi ada yang keenakan, ada yang ya wis emang aku saat ini butuhnya begini dan semacamnya kayak gitu. Ya memang kalau di masyarakat kan juga tidak semua itu membutuhkan nutrisi kan. Misalnya KRS pun kan ada yang dari keluarga yang cukup ya Kang, artinya dia tidak kekurangan nutrisi, tetapi mungkin kurang edukasi, sehingga peran bantuan edukasi ini pun juga penting gitu kan, pendampingan misalnya dari psikolog atau dokter spesialis. Kayak kemarin itu yang contoh studi kasus yang di Kota Semarang, bantuan yang dari PKK Provinsi, kemudian kita cek ke evaluasi di kecamatan di salah satu Semarang itu secara ini memang aman Kang secara ekonomi. Nah cuma pola asuh itu kan, nah ternyata setelah kita kan ngeceknya itu bawa dokter spesialis anak dan psikolog. Nah ternyata dari hasil evaluasi kita setelah kita turun itu, kata psikolognya memang ibunya itu belum bisa pola asuh mengasuh anak ini memang kan tidak masih kurang lah untuk dalam tanda petik bisa jadi itu. Baby blues atau mungkin memang kondisinya itu jadi memang tidak semua dikarenakan nutrisi sebetulnya kan, jadi memang edukasi. Tapi kalau memang untuk keluarga yang beruntung, edukasi ini harus dengan pemberian nutrisi itu, karena kan kalau kurang beruntung hanya diedukasi kan nggak mungkin Kang, tetap harus butuh bantuan nutrisi. Berarti pertama harus digarisbawahi, genting ini bukan tentang ngasih makanan aja atau nutrisi aja, tapi edukasi juga termasuk. Karena nanti betul Kang Jajang, kalau hanya diberi makan aja tapi dia tidak diberi edukasi, terus kan dia juga tidak berubah, jadi tidak merubah pola perilaku. Padahal yang susah itu adalah merubah pola perilaku, itu yang paling susah. Iya betul, mau mengubah pola perilaku itu nggak semudah kayak ini kita ngasih makan anak ini, evaluasinya mudah ya, 6 bulan kemudian kelihatan. Tapi nanti selanjutnya ya kan itu. Ya memang selalu ada challenge-nya masing-masing ya. Kita bisa ngelihatnya, oh kayaknya mudah deh, kasih aja makan 6 bulan kelihatan hasilnya, tapi ternyata ada gunung es di bawahnya gitu yang harus diatur gitu. Ada sesuatu apa Bu dari capaian kemarin selain yang lebih dari 100%? Mungkin Bu Nasri ada pengalaman cukup seru atau cukup agak seru banget gitu? Ada gak Bu? Yang di Genting ya? Yang di Genting. Wah yang di Genting itu udah ya jatuh bangunnya seperti apalah.
setiap 2 hari sekali kan kita mungkin teman-teman yang ngurusi genting ini kalau kita seminggu sekali itu di absen oleh Pak Menteri oleh Pak Menteri di absen setiap minggu capaiannya berapa. Sebetulnya kita itu apa ya, jadi terpacu sih memang untuk ayo itu kalau Mbak Iva yang merekap itu mesti, Mbak kok masih segini, kok naiknya cuma segini, iya jadinya apa ya, kita colek-colek sih ke kabupaten kota yang masih punya potensi. Jadi sebetulnya capaian kemarin itu capaian bareng-bareng Kang, yang memang semua punya motivasi, termasuk juga arahan dari pimpinan yang di Jawa Tengah, panglimanya ya, supaya bisa juga advokasi kita yang bagus mungkin ke kabupaten kota sehingga mereka percaya, dan hampir ada berapa persen gitu CSR itu untuk BUMD-nya diarahkan ke Genting sehingga capaiannya mungkin bisa lebih dari target gitu. Ada gak sih Bu yang ngasihnya tuh misal kita hampir 30% dari 100%-nya itu, ada nggak Bu yang kayak gitu? Kalau di Jawa Tengah itu ada yang di kabupaten tertentu yang banyak jumlahnya, hampir bermiliar-miliar untuk konsentrasi. Ini satu perusahaan hampir 50% dari capaian di kabupaten. Ada. Di kita ada. Iya, ada. Di kabupaten ini mendominasi jumlah capaian kita di Jawa Tengah. Aja, tapi kayaknya nggak usah saya sebut tapi ada, dan itu luar biasa sekali karena itu perusahaan besar Kang, kemudian dia itu memberikan khusus note, jadi ini asiknya ya, jadi perusahaan besar dia memberikan khusus makanan untuk ibu hamil dan ibu sui. Caranya gimana Kang? Dia itu sudah punya pola, jadi setiap ibu hamil dan ibu sui itu diberi tanda, jadi misalnya menggunakan ikatan warna pink atau itu, sehingga dia diberi makan kemudian dengan porsi menu protein, double protein loh Kang, khusus untuk ibu hamil dan ibu sui di perusahaan tersebut. Jadi emang konsen kepada ibu hamil dan ibu sui. Sebetulnya dia belum tahu kalau ternyata ada program khusus untuk ibu hamil dan ibu sui ya. Jadi itu memang apa ya, perusahaan yang besar gitu ya, dan sangat mengutamakan ya, mungkin bayangan dia ibu hamil kan lebih harus butuh banyak tenaga untuk bekerja, di mindsetnya manajemennya ya, jadi ibu hamil itu kan butuh lebih banyak asupan vitamin dan protein untuk mereka bekerja supaya nggak lemes, supaya nggak, memang jadi ibu hamil itu diperhatikan gitu, jadi dia dapat itu Kang. Luar biasa. Jadi sudah ada tandanya, Bu Mil, Bu Sui yang gitu tuh diberi asupan lebih supaya mungkin dia mikirnya untuk supaya nggak lemes gitu. Betul. Gimana. Terima kasih loh perusahaan yang udah ngasih support maksimal kayak tadi tuh ke ibu hamil atau ibu menyusui kayak begitu. Itu yang sebaik-baiknya versi tuh Bu. Ya kan? Kalau yang buruk-buruknya ada gak Bu? Susah banget seburuk-buruknya gitu seburuk-buruknya ya tetap aja namanya kita memberikan ajakan itu kan, namanya ajakan itu kan kita minta duit ya Kang, duit bukan untuk kita tapi untuk KRS ya, itu kan ada yang sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan udah berapa kali sudah oke, nanti sudah kita berikan data udah berapa bulan, dari 3 bulan, wah ini kalau kayaknya udah 3 bulan nggak di follow up, kayaknya pasti ya alasannya macam-macam, harus ke pusat dulu, harus ke manajemen dulu, harus apa, ya ada Kang yang kita sudah malah orangnya yang di itu tuh sudah kan penyuluh KB-nya sudah mendata dan sudah didatangi kan, kita kalau mendata itu kan benar-benar cross check ya Kang, artinya divalidasi itu didata oleh penyuluh KB dan tim pendamping keluarga. Jadi validasi itu benar-benar misalnya data ini, tapi kan data kan dinamis Kang. Jadi misalnya kita lihat cek nih by address-nya, oh divalidasi, oh memang benar, berarti kan ada yang memang sudah mentas lah, nggak perlu lagi gitu loh. Jadi sudah berharap kan Kang, sudah 3 bulan ini kok bantuannya nggak sampai, kok akhirnya nggak ada gitu loh. Jadi seperti itu kan. Iya memang dinamika di lapangan selalu ada lah ya, yang satu daerah ngasih rasanya pasti senang banget, daerah lainnya ada yang posisinya susah, emang ada dari 35 kabupaten kota, ada yang memang nggak belum sampai target ke 100% dari target kita. Iya, relatif lah insya Allah, tapi ya insya Allah Jawa Tengah merata lah ya.
meskipun ada satu yang dominan banget, yang satu biasa aja, tapi overall merata dan capaian tercapai 100% lebih juga kayak begitu. Iya, Kang. Bu, genting ini kan sepertinya sangat menarik bagi pemerintahan sekarang ya. Buktinya jadi program prioritas di Kementerian Kependudukan, cukup linear juga dengan program pusat yang membangun sumber daya manusia dan semacamnya. Ada poin khusus gak sih Bu yang menurut Bu Nasri orang tuh sebenarnya harus mendukung, harus aware, harus yakin dengan genting. Jadi ketika kita datang genting nggak usah ragu. Ada gak sih Bu yang menurut Bu Nasri seharusnya Bapak Ibu tidak perlu ragu dengan genting? Ada gak Bu? Sebetulnya kalau itu dibuktikan dengan yang sudah saja, Kang. Jadi misalnya tuh sebagai OTA, orang tua asuh itu ada yang sangat, istilahnya orang Jawa bilang ke saya, Mbak, saya tuh bombong loh. Bombong tuh artinya kalau orang Jawa, saya tuh merasa bangga, merasa bersyukur sambil nangis gitu bahwa ternyata dengan genting yang nutrisi yang maaf hanya sehari dia mengeluarkan 12.000 itu ternyata sekarang anaknya setelah 6 bulan jadi tumbuh sehat, terlampaui. Nah, sebetulnya testimoni ini tuh yang yang meyakinkan kita bahwa kalau kita punya niat tulus ya, seberapapun bantuannya sedikit tapi konsisten, itu ternyata hasilnya jadi, Kang. Jadi sebetulnya genting ini adalah konsisten artinya kalau misalnya 6 bulan itu nggak putus ya, Kang. Sebetulnya kalau yang hanya 3 bulan itu, yang 3 bulannya bisa kita carikan donatur atau OTA yang lain ya. Cukup misalnya dengan porsi 12.000, karena kan kalau di Jawa Tengah itu kan apa-apanya masih murah ya, Kang. Betul. Masih gemah ripah loh Cinawi, masih banyak sayur, mendapatkan lauk juga nggak susah. Dengan uang 12.000 atau bahkan orang itu tuh masak sendiri ya. Jadi ada kepala desa di kabupaten manalah ya, iya, itu di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu dia istilahnya ngopeni KRS itu tangganya, Kang. Kemudian dia masak sendiri, karena kan dia masak, kemudian dia dengan cara memberikan gitu kan, dia mengawasi sendiri, kemudian dia lihat setelah 6 bulan hasilnya ternyata anaknya bisa ya istilahnya bisa mentas lah ya, bisa grafiknya kemudian bisa naik. Itu kan suatu kebanggaan, bersyukur. Sebenarnya bukan kebanggaan kalau mengeluarkan uang nggak, tapi bersyukur ternyata karena dia memasaknya dengan ikhlas, memberikannya dengan ikhlas, dan ada doa, Kang, sehingga nah itu pahalanya luar biasa itu, Kang. Ya, ikhlas itu ikhlas gitu kan ya. Ya oke lah, mantap. Aku kadang suka mikir kayak ya pasti malah kayak namanya juga kita berpikir ya, bukan kita suka berpikir ya, pasti pas minta kita tiba-tiba plat merah datang nyuruh orang buat tuh ngasihin ke situ, karena itu udah pasti PR-nya bla 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 semacamnya kayak begitu. Tapi ternyata kalau dengar dari cerita Bu Nasri, capaian aja terpenuhi, terus prosesnya juga, testimoninya ternyata ada orang yang sampai merasa sangat sangat bersyukur banget dengan bisa membantu seperti itu. Menurutku ya alhamdulillah, itu berarti genting diterima lah di masyarakat ya. Dan teman-teman perusahaan ataupun misalnya ada orang-orang personal yang pengen membantu melalui jalur genting, ya mudah banget. Caranya gimana Bu kalau itu? Caranya gampang banget. Nanti berada di wilayah mana, untuk yang dibantu siapa, nanti kita carikan datanya. Nanti uangnya nggak melalui kita, tetapi nanti bisa langsung ke masyarakat itu. Jadi kita nggak menerima uang apapun. Ya mudahnya DM aja lah BKBN Jateng ya. Nanti kita cek, oh iya nih aku mau jadi orang tua asuh cegah stunting nih, gimana caranya? Nanti kita paling sambungkan ke penyuluh terdekatnya ya, atau daerah tersebutnya kayak begitu. Bu Nasri, obrolan hari ini sangat slow menurutku, sangat intens banget. Tapi sangat unexpected dari sosok Bu Nasri yang sepertinya sudah menemukan jati dirinya yang baru di usia kepala sekian ini ya kan, kayak begitu. Dan aku nggak tahu apakah itu hal baik hal buruk, tapi aku pikir Bu Nasri enjoy dengan versi Bu Nasri yang sekarang, yang semoga itu menjadi
amunisi Bu Nasri untuk menjadi versi yang terus lebih baik, sehat dan disayang keluarga dong pastinya. Yes. Bu, ada closing statement nggak yang menurut Bu Nasri ini dari sekian perjalanan panjang saya gitu ya, saya ingin menyampaikan ini kepada anak muda, apa Bu? Ada nggak? Apa ya? Boleh lihat ke sana Bu. Oke. Apa ya Kang ya? Jadi kalau saya tuh sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kayaknya itu sih, itu luas ya. Oke, siap, tepuk tangan dulu dong Bu Nasri Atenezing nih. Ingat ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi jangan dimanfaatin orang lain. Karena gak enak. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini aku sangat banyak dapat hal dari Bu Nasri. Ada kalimat-kalimat yang ini sosok ibu banget nih yang lagi ngomong nih. Jadi kayak kalem, slow kayak gitu ya obrolan hari ini. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat teman-teman di tahun 2026 ini, terutama di awal tahun yang hujan terus nih. Mudah-mudahan teman-teman yang terkena bencana semangat, sabar. Insya Allah pemerintah matanya melek, jadi akan mensupport banyak hal. BKKBN juga punya jalur-jalurnya tersendiri, termasuk Genting ini juga mudah-mudahan adaptif di sana, jadi bisa menyasar, membantu dan semuanya. Akhirnya kita pamit undur diri Bu Nasri. Terima kasih banyak sudah ngobrol hari ini, sudah mau ke studio. Dan teman-teman kalau misal ada pengen ngobrolin apa spesifik itu boleh ya di komen aja atau di DM juga boleh, atau punya seseorang yang kayaknya cocok nih, misal TPK di mana ini inspiratif banget atau semacamnya, atau misal PKB di mana, boleh diusulin aja, nanti kita coba atur-atur. Dan akhirnya kami pamit undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, Bu Nasri, terima kasih.